Oke, jumpa lagi di Stalk. Di Stalkers, malam ini kita akan kita kembali lagi bertemu dalam Stalk di volume ke-9 yang pada kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Data is the New Gold. Oke, bersama kita semua sekarang sudah ada seorang narasumber yang tidak diragukan lagi ke apanya, keahliannya dalam bidang big data. Beliau adalah Mbak Fida dari Valenciennes, Prancis. Nama lengkapnya Abdul Husna Mufida. Beliau saat ini sedang menjalankan studi doktoral di Université Polytechnique Hauts-de-France di kota Valenciennes di utara Prancis. Begitu ceritanya. Benar kan ya? Dan risetnya ada tentang Big Data for Intelligent Transport System. Baik, Assalamualaikum Mbak Fida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah kabar baik. Gimana Valenciennes lockdown sudah sebulan ya? Ya, jadi kan biasanya Valenciennes tuh kota kecil. Biasanya kalau nggak lockdown tuh ya sepi gitu, kayak kota mati gitu. Nah sekarang lockdown, ya gitu. Jadi kayak kota meninggal gitu. I see. Jadi dari mati jadi meninggal ya. Sakti Iya, tenang ya. iya. Terus berarti segala segala aktivitas uh, murni kosong lah ya di Valenciennes. Ya sebenarnya nggak murni kosong juga dan kelihatannya maka ini apa orang-orang kebiasaannya jadi berubah. Dulu waktu boleh keluar itu ya biasa aja, nggak pengen keluar. Begitu nggak boleh keluar tuh jadi kebiasaannya jadi pengen jogging gitu, jadi suka jalan yang nggak ada alasannya. Tapi ya nggak bisa seperti itu sih. Sekarang I udah see, I sering see. ada polisi patroli di sini soalnya ngeri Ah, juga. udah ada. Udah ada ya? Terus sudah diberlakukan denda-denda gitu kalau misalnya keluar bandel gitu ya? Nah, saya jangan sampai sih ya menyaksikan hal seperti itu, apalagi terjadi di saya. Nah, kebetulan rumah kan deket ini apa Bu Sherry sama toko roti tuh, Pulang Jerry. Jadi mungkin polisinya, gendarmerinya itu parkir di depan situ mau beli roti atau seperti apa juga nggak tahu. Tapi kan kita duluan lihat polisi kayak gitu, mending nggak usah keluar aja gitu. Oke, sip. Nah, oke, kalau gitu kita sekarang kita langsung aja kita akan bahas. Oke, teman-teman sekalian, seperti biasa, Stok akan membahas sebuah tema, tapi tidak ya dengan cara yang santuy. Tapi mudah-mudahan, insya Allah ini berfaedah dan bermanfaat dan ya bisa bisa berguna di kemudian hari. Dan durasinya juga tidak akan cukup lama, paling setengah sampai 1 jam. Begitu. Amin. Dan, Oke. oh iya, kemarin ada teman yang WhatsApp saya, dia nanya, teman di Prancis yang dulu di Prancis, dia nanya, Ji, ini siarannya dalam bahasa apa? Aku pengen nonton. Aku bilang dalam bahasa Indonesia. Emang disuruh Oke, bahasa apa? Bahasa Arab waktu. Pakai mukena oke, dulu kalau gitu kayak belajar. langsung kita ke tema yang akan kita bahas hari ini. Big data is Oke. the new gold. Nah, tapi sebelum sebelum saya menjalankan ini slide-nya nih, uh, sebenarnya big data itu apa sih, Mbak? Dan Ya, jadi kenapa kenapa big data itu menjadi something significant nowadays gitu? ya karena ya sebenarnya dari data itu sendiri ya kita kembali ke awal tahun-tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu ketika IT itu mulai booming, kemudian aplikasi-aplikasi mulai dikembangkan. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dari tahun ke tahun akan menghasilkan data, di mana data-data itu lama-kelamaan akan disimpan gitu. Nah, ketika data itu tersimpan tanpa kita memanfaatkan, sebenarnya di dalam data itu ada hidden pattern atau hidden important message yang mungkin bisa
berguna untuk kita. Nah, itu dari awal mungkin awalnya sebelum big data itu sendiri, tradisional data dihandle dengan menggunakan basis data sebelumnya. Nah, kalau big data itu sendiri karena ada kata big di situ, biasanya dia mengandung beberapa dimensi dari data yang nanti slide-nya bisa kita lihat gitu ya. Jadi misalkan nih kita lagi belanja di supermarket. Nah, seorang customer itu biasanya ketika pergi ke supermarket belanja apa saja. Nah, kita bisa lihat di situ. Dari segi supermarket sendiri bisa belajar bahwa setiap customer yang membeli misalkan roti, customer itu juga membeli margarin misalkan. Setiap customer membeli roti, beli margarin dan juga beli pasta gigi misalkan. Nah, pattern seperti itu yang nantinya bisa digunakan oleh pengelola supermarket, manajer supermarket untuk membuat policy gitu ya, entah peletakan barang atau seperti apa, bisa macam-macam tergantung dari question yang kita berikan. Oke, next mungkin maju ke dimensi big data itu sendiri. Nah, diberi kata big di depannya, yaitu datanya jumlahnya sangat besar. Jadi ada beberapa dimensi di sini. Yang pertama ada volumenya. Jadi dibilang big karena jumlah datanya sangat-sangat besar. Jadi jumlah datanya itu bisa petabyte dan terabyte gitu. Kemudian kalau dulu jenis datanya cuma tekstual atau image, sekarang sumber datanya bisa macam-macam, menghasilkan data yang jenisnya macam-macam juga gitu. Seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi kita menghasilkan data dalam bentuk audio, juga dalam bentuk streaming video gitu ya. Juga ada teks gitu yang tertulis di situ seperti itu. Jadi datanya jenisnya macam-macam, kemudian volumenya besar, kemudian veracity ini trustworthy terhadap data. Apakah data itu relevan atau tidak? Kemudian contohnya data yang berasal dari website pemerintah misalkan, kita bisa trust terhadap sumber data seperti itu. Tapi kalau datanya berasal dari blog misalkan Wikipedia seperti itu kan kita agak meragukan kebenaran data itu. Sosial media misalkan kita nggak tahu sih informasinya itu hoax atau enggak. Yang lagi rame COVID-19 daripada informasi yang disampaikan itu hoaxnya yang lebih membuat kita ngeri gitu ya, dan agak menurunkan mental kita, udahlah terkunci di dalam rumah seperti itu terus membaca berita-berita yang belum tentu benar gitu, cenderung menakutkan seperti itu. Kemudian velocity adalah data yang masuk jumlahnya sangat besar dan sangat cepat gitu, membutuhkan analisis yang super cepat juga gitu. Jadi untuk mengetahui kemacetan misalkan kalau kita pakai aplikasi sebut saja X gitu ya di device tertentu, maka kita mau tahu nih lewat jalur mana biar kita nggak kena macet misalkan. Nah, kalau misalkan analisis datanya itu nyampe-nya 15 menit kemudian keburu kita terjebak macet gitu dan menyesal di tengah kemacetan. Maka data itu harusnya bisa dianalisis dengan cepat sehingga bisa ngasih kita alternatif jalur ketika berapa kilometer di depan ada kemacetan, kita bisa aware sehingga nyari jalan lain gitu untuk bisa menghindari kemacetan tersebut. Itu contoh untuk traffic data. Kemudian valuability dari data yang dipunyai itu kita bisa mengambil value apa seperti yang sudah saya jelaskan tadi di supermarket gitu, tentang positioning item, kemudian di bulan Januari itu item apa yang sering habis duluan misalkan. Di bulan Oktober kalau di Valencian yang habis duluan adalah payung seperti itu. Nah, itu bisa jadi contoh analisis dari data itu sendiri gitu ya. Kemudian visibility, aksesibilitas data. Jadi mungkin data itu ada somewhere gitu ya di data center. Itu yang penting untuk bisa dimanfaatkan dengan baik adalah apakah kita bisa mengakses data itu atau tidak. Seperti itu. Excuse me. You are in the screen.
Thank you. Oke, next. Oke, jadi penelitian big data ini cukup esensial dan penting gitu ya, termasuk Google, satu perusahaan yang sangat besar gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu gitu, juga mengembangkan tentang big data ini, bagaimana cara mengelolanya gitu. Karena mereka menyediakan service yang juga menghasilkan data yang jumlahnya sangat besar dan disimpan di device yang berbeda-beda, di data center yang berbeda-beda, dan mereka tahu bahwa ada value di dalam data itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sebenarnya data itu sendiri nggak semuanya bisa dibaca dengan mudah dan nggak semuanya orang bisa melihat potensi di data tersebut. Gitu. Ini adalah contoh dari aplikasi yang teman-teman mungkin sudah familiar dengan ikonnya, gitu ya. Di situ ada Waze, kemudian ada Google Maps. Di situ jenis datanya juga macam-macam. Gitu. Gimana cara memanfaatkannya? Nah itu yang jadi question, yang jadi research question di sini gitu. Gimana cara menggabungkan data yang varietinya sangat besar, jenisnya berbeda-beda, kemudian karakteristiknya berbeda-beda gitu. Nah, di sini ada saya berikan beberapa gambaran Google Data Research gitu. Kemudian ada Google Data Product. Jadi Google share di sini beberapa tools yang mereka gunakan untuk melakukan riset di bidang big data. Seperti itu. Kita bisa menggunakan Google Data Studio misalkan gitu. Kalau ingin nyoba-nyoba menggunakan big data atau riset tentang big data seperti itu. Next, dari tahun 2002, 2005 sampai tahun 2015 mereka menemukan MapReduce seperti itu yang bisa digunakan untuk mengelola data dan cukup terkenal gitu ya kalau kita bekerja di bidang big data. Nah ini adalah contoh metadata. Metadata itu adalah informasi atau data mengenai data. Gitu. Jadi saya punya list dari data. Datanya ini jumlahnya, saya list jumlahnya, kemudian berapa row. Biasanya data kita simpan dalam bentuk Excel. Gitu. Kalau cuma 10, 5, atau 50, not complicated, tapi kalau jumlah datanya sudah besar, terus kita mau menggali ada informasi apa sebenarnya di dalamnya, maka kita butuh bantuan tools gitu ya. Mata manusia banyak hilafnya gitu. Nah, kalau dengan bantuan tools atau machine yang biasa kita sebut machine learning, statistical method gitu ya, kita bisa membuat sebuah model untuk menganalisis data, kemudian menampilkannya dalam bentuk visualisasi sehingga kita bisa mengetahui tren apa yang ada di data tersebut seperti itu. Dari data tekstual seperti ini yang sumbernya juga macam-macam gitu. Veracity kalau tadi kita sebut, kemudian next bentuk data juga bisa macam-macam gitu ya. Biasanya comma separated file atau seperti ini kita sebut JSON. JSON data dari data tekstual seperti ini, angka-angka seperti ini yang sebenarnya nggak ada makna apa-apa gitu kalau kita lihat dengan kasat mata ketika sudah diproses, next bisa menunjukkan value tertentu gitu. Jadi di sini misalkan ada data dari catatan kecelakaan. Jadi catatan kecelakaan di sini menurut datanya ternyata kecelakaan itu lebih banyak terjadi di luar urban area gitu. Dari perkiraan kita mungkin di kota kan kendaraannya lebih banyak, manusianya lebih banyak, harusnya potensi terjadi kecelakaan itu juga lebih banyak. Ternyata data mengatakan tidak seperti itu. Gitu. Nah kalau kita nggak menganalisis data, ya hipotesis kita, asumsi kita cuma jadi asumsi gitu. Dengan adanya data, kita membuktikan sesuatu berdasarkan data yang kita punya gitu. Sehingga data itu bisa berubah menjadi informasi yang cukup penting yang mungkin nggak sesuai dengan yang kita bayangkan sebelumnya. Seperti itu. Next. Jadi ujung-ujungnya data itu biasanya dalam bentuk visualisasi. Kita visualkan hasil data yang sudah kita olah seperti itu menjadi
sesuatu yang lebih mudah untuk dimengerti oleh stakeholder atau kita sebagai data analis atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai data yang kita olah. Gitu. Jadi ini adalah contoh simpel dari data. Jadi kayak kuliah berapa SKS ini. Bentar lagi ujian. Oke, jadi seperti itu Mas Haji. Semoga membantu gitu ya tentang gambaran bagaimana data diproses sampai menjadi visualisasi. Nah, ini contoh diagram dari DIKW. DIKW adalah data, kemudian Bukan DI beneran berarti ya? Bukan, DIKW, KW2, KW3, KW. Ya. Jadi ada data, information, knowledge, sama wisdom. Jadi dari kata Mas Frick ini ya, bahwa yang paling bawah adalah raw data. Jadi biasanya yang kita dapatkan dari sensor, kalau kita menggunakan IoT, dari aktuator itu raw data. Dari raw data nggak bisa langsung jadi visualisasi gitu. Harus melewati beberapa tahap gitu ya, yang cukup memakan tenaga, pikiran, dan konsentrasi seperti itu. Jadi dari data biasanya kita olah dulu berprocessing, kemudian untuk dapatkan informasi, dari informasi bisa jadi knowledge, kemudian bisa jadi wisdom. Nah, disitunya bisa kita mainkan statistical method atau artificial intelligence gitu ya, di dalamnya pakai machine learning biasa, pakai supervised, unsupervised, reinforced learning biasanya kalau untuk intelligent transport system gitu ya. Jadi itu tipe-tipe data dan metode machine learning gitu yang bisa digunakan untuk mengolah data sehingga mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi data itu bisa digunakan sebagai atau proof gitu ya, menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Tapi kalau nggak ada pertanyaannya ya susah juga mau mengelola data untuk apa gitu. Jadi data digunakan untuk mengetahui informasi mengenai suatu pertanyaan yang disetting gitu di awal. Oke, seperti itu. Oke, next Mas. Seperti ini slide terakhir. Tadi, tadi Mbak Vida sempat nyinggung machine learning. Jadi machine learning itu apa hubungannya dengan big data, Mbak? Oh, tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu sebelumnya ke teman-teman. Tadi saya lupa membuat link ini menjadi publik sehingga tadi sampai beberapa menit awal itu mungkin tidak sempat dilihat oleh teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah barusan saya ingat jadi tak bikin publik. Jadi akhirnya ya sudah bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Iya, machine learning itu salah satu metode untuk pengambilan data atau apa Mbak? Jadi, atau cara membaca data? Jadi machine learning itu adalah salah satu metode gitu ya di dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menggunakan data sebagai inputnya gitu ya untuk membuat model statistik sebenarnya. Jadi machine learning itu seperti manusia lah. Kalau kita mau menanamkan kecerdasan kan harus ada knowledge melalui membaca, mendengarkan atau praktek gitu ya. Atau sambil membaca, sambil mendengarkan, sambil praktek seperti itu. Nah ini kita lakukan kepada mesin, di mana mesin itu bisa berupa komputer atau smart devices gitu. Jadi kita kasih si mesin ini knowledge berupa data gitu ya untuk mengenali sesuatu gitu. Misalkan kita kenalkan bahwa gambar, kita kasih si mesin itu gambar kucing gitu ya, terus kita ajari dia bahwa yang bentuknya bulat berbulu-bulu terus imut gitu ya, itu namanya kucing gitu. Terus kalau kita kasih gambar anjing di depannya, mungkin dia belum bisa membedakan karena ciri-cirinya masih sama. Kita harus
butuh data yang lebih banyak untuk membuat si mesin itu bisa mengenali bahwa kucing sama anjing itu beda walaupun sama-sama hewan gitu ya. Kalau kucing itu punya spesifik parameter gitu, kalau anjing punya spesifik parameter. Jadi seperti neural network berarti ya? Ya, nah neural network itu di dalam machine learning gitu. Jadi cara sebenarnya itu mengikuti bagaimana manusia belajar sih, kurang lebih ya, seperti itu. Jadi Si kalau machine learning itu ya? Jadi neural network itu salah satu metode gitu dari machine learning. Jadi ada namanya CNN, mungkin pernah pakai ya Mas ya, RNN, ANN, jadi convolutional ya. Convolution neural network biasanya digunakan untuk data yang bentuknya image gitu, gambar gitu. Jadi kalau di saya CNN makanya untuk mendeteksi parkir, tapi data yang dibutuhkan, ada informasi yang dibutuhkan itu foto tempat parkirnya gitu untuk deteksi bahwa parkirnya kosong atau tidak. Jadi kalau manusia sih gampang banget ya, nggak usah suruh belajar, dia tahu itu tempat parkir kosong gitu. Tapi karena ini diberikan oleh kamera, maka kameranya harus bisa diberikan sebuah model gitu ya untuk membedakan bahwa space itu kosong, space itu tidak kosong. Ya betul. Ya kalau manusia pasti sudah langsung tahu. Terus kalau dengar ada sempritan, prit, manusia tahu oh itu tukang parkir. Kalau mesin mungkin bingung ya. Ini siapa ini nyemprit gitu. Nah, itu harus dikenalkan dulu datanya. Harus dikenalkan. Nah, dia bisa menyimpulkan kalau dia dikenalkan, gitu kan? Ya, betul. Ya, itu metode pembelajarannya si machine learning itu ya. Ya. Ada tadi saya bilang ada CNN, ada ANN, ada RNN. Nah, itu beda-beda jenisnya. Di sesi lain jadi panjang. Di sesi lain itu panjang. Itu SKS-nya berbeda dengan yang ini ya. Nah, oh iya, baik teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen aja di kolom komentar. Kita lanjut, Mbak. Kalau risetnya Mbak sendiri itu kan tentang big data for intelligent transport system. Ya. Itu aplikasinya gimana, Mbak? Ya, jadi seperti biasa ya di tahun pertama kalau PhD itu kita dikelilingi dengan kebingungan. Oh ya, betul. Kebingungan dan terkunci di dalam rumah terakumulasi jadi satu. Jadi kebetulan sih saya mencoba untuk mengakhiri kebingungan ini ya dengan kebingungan level selanjutnya gitu. Jadi menerapkan big data ini di intelligent transport system. Nah, sebelum masuk ke big datanya kan intelligent transport system itu adalah sebuah konsep itu atau point of view itu di mana smart city biasanya di smart city gitu ya punya sistem untuk mengelola transportasi misalkan. Kemudian traveler kalau pergi gimana caranya biar gampang dia mau pergi ke satu tempat gitu, memanfaatkan teknologi pastinya dan IT gitu. Gimana caranya ketika dia ingin menuju ke satu tempat nggak kesusahan, nggak harus tanya-tanya orang yang mungkin juga nggak tahu lokasi yang dia inginkan seperti itu. Nah, intelligent transport system juga selain seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya berkenaan dengan gimana sih melakukan perjalanan yang efektif, efisien, terus nggak menyebabkan kemacetan. Kalau macet kan nanti polusi udaranya parah gitu. Nyari parkir terdekat misalkan. Jam-jam tertentu daerah parkir yang dekat dengan restoran itu selalu penuh gitu. Kalau kita nggak punya akses terhadap informasi parkir mana yang kosong tapi gratis dekat dengan restoran itu kan agak susah gitu. Jadi lama kita jadi susah gitu untuk
untuk mendapatkan tempat parkir, itu contohnya. Nah, dari data-data itu kan datanya sumbernya banyak nih, bentuknya macam-macam seperti yang saya bilang. Ada yang CCTV. Kalau di Eropa sudah banyak CCTV dipasang. Mungkin Mas Haji juga sering menyaksikan gitu ya. Kalau pakai TomTom, kalau pakai TomTom itu misalkan di jalan tol itu ada yang mengingatkan bahwa kamu jangan ngebut-ngebut gitu. Di depan ada radar, kamu milih ngebut atau kamu mau zakat mall misalkan. Bayar sama. Seperti itu. Jadi data-data aku pernah ditilang. Wah, keren. Lo keren. Kita belajar dari pengalaman Mas Haji kan. Iya, betul. Katanya harus lewat tol Itali biar nggak kena tilang ya. Bisa nyoba mobil-mobil keren dengan kecepatan super Iya, bisa. memang surganya kalau di Itali. Nggak ada kecepatan maksimum, yang ada kecepatan minimum. Perlu dicoba. Nah, informasi kayak gitu itu Mas yang bisa kita gunakan untuk membantu kita ketika kita dalam perjalanan, misalkan daerah mana sih kecepatannya maksimal berapa, seperti itu. Di sini sih informasi GPS seperti itu digunakan untuk membantu manusia untuk itu, misalkan dapat parkir, kemudian menghindari kena denda, di mana ada radar, kemudian misalkan kita ada pertemuan di satu tempat, kemudian kita lewat jalan tol biar cepat gitu kan. Tahu-tahu di depan ada perbaikan jalan. Nah, kalau nggak update aplikasinya ya macet, bisa telat gitu ke pertemuan yang kita inginkan gitu. Nah, informasi seperti itu sih sebenarnya yang diproses di sini gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak dari Pak Priyono Eko Sanyoto. Kayak pendapi. Pertanyaan pertama, kecepatan aplikasinya kapan, gitu kan? Terus pertanyaan kedua, aplikasinya untuk mengatur lalu lintas drone sebagai sarana logistik. Pertanyaan pertama aja, kecepatan aplikasinya kapan? Ini mungkin maksudnya aplikasi di Indonesia kali ya? Oh, pengaplikasiannya. Mungkin juga ya tantangan pengelolaan big data di Indonesia dan aplikasinya di Indonesia itu bakal seperti apa gitu ya? Betul. Dari apa yang sudah saya pernah inisiasi gitu ya, karena di Indonesia juga kabarnya Jasara Harja itu sudah pakai big data gitu. Cuman saya belum bisa akses ke situ gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Eko. Oh ya, saya lupa ada sponsor kan saya dari Politeknik Negeri Batam nih. Di Batam ini kebetulan juga tertarik mengembangkan infrastruktur big data gitu. Kemudian ditanya captive marketnya seperti apa gitu. Jadi memang big data ini teknologi yang sedang berkembang gitu. Dan mempengaruhi semua domain gitu. Jadi nggak bisa big data berdiri sendiri, butuh juga domain yang lainnya gitu untuk bisa menghasilkan informasi yang baik. Jadi kapan sih aplikasinya bisa digunakan gitu ya? Selama ada data yang jumlahnya sangat sebenarnya bisa kita mengimplementasikan itu gitu. Dan toolsnya sebenarnya sudah available gitu. Tinggal memang butuh tenaga gitu ya dan expert di bidang itu. Banyak expert di bidang itu gitu. Nggak ketinggalan COVID-19 itu juga problem paling utama yang dihadapi oleh para expert itu sebenarnya data gitu. Data kalau kita bahas dari awal tadi veracity datanya gitu. Kita nggak ngerti data yang jumlah data yang dimasukkan oleh orang-orang itu benar-benar valid atau tidak gitu. Jadi sempat terjadi gitu ya kalau teman-teman ngecek satu website untuk mengetahui jumlah active case. Jadi pernah terjadi bahwa active case-nya dengan new death-nya itu new death-nya lebih tinggi daripada active case. Nah, kalau seperti itu kan kita bisa melihat gitu, ada sesuatu yang aneh gitu.
karena data tidak bisa dibohongi. Data menampilkan angka yang kita bisa langsung menalar itu agak ada yang nggak sesuai seperti itu. Terus apalagi tadi Mas? Lupa kok pertanyaan. Terus pertanyaan dari Pak Priyono Eko Sanjoto. Pak Eko mungkin ya panggilannya. Iya, Pak Direktur Politeknik di Batu. Oh, Pak Eko Direktur yang waktu itu ke ya, hormat senjata. waktu itu kita belum, tapi itu kita nggak ketemu Pak. Iya. Ya, terus ini aplikasinya untuk mengatur lintas drone sebagai sarana logistik gitu. Ya, kalau itu bisa menggunakan GPS nanti ya. Lah itu harus kerjasama dengan yang bidang pengambilan datanya gitu dari drone-nya gitu. Jadi bisa fotogrametri mungkin ya, kemudian GPS, kemudian untuk pengaturan logistik juga butuh big data gitu untuk mendata barang apa aja yang mau dikirimkan, terus jenis barangnya, apakah itu barang berbahaya misalkan atau makanan yang punya durasi tertentu untuk bisa dikirimkan, makanan beku dan sebagainya. Nah itu kalau nggak ada teknologi yang siap untuk menangani itu, ya ada resikonya lah seperti itu. Terus ada satu lagi ya. Oh banyak ini barusan banyak yang keluar ini. Ada 3 pertanyaan lain. Sorry ada 4. Boleh. Ada 4. Enggak. Ya, boleh. Silakan diminum Mbak. Kopi paste itu sudah dibayar kok. Oke, pertanyaan dari Mas Dodi namanya. Oke. Beliau bilang sajian yang sangat menarik. Sajian yang sangat menarik. Salah satu contoh yang saya pahami adalah data scraper yang dibikin individu-individu atau tim untuk memanfaatkan data dari marketplace sehingga kita bisa memahami produk apa yang lagi trending gitu ya. Ya, betul. Ya, dan yang banyak terjual dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya ketika memang data itu aksesibel dan software yang mereka bikin itu sangat powerful sehingga bisa download dan upload banyak produk sekaligus. Gimana hukumnya? Iya. Ya, bagaimana hukumnya ketika memang data itu aksesibel dan software yang mereka bikin itu sangat powerful sehingga bisa download dan upload banyak produk sekaligus. Terpahami nggak pertanyaannya, Mbak? Enggak. Pertanyaannya nggak jadi hukum untuk siapa gitu, karena biasanya yang disebutkan Mas itu data scraper itu gitu ya, itu biasanya untuk perusahaan namanya business intelligence gitu ya, untuk mengetahui di situ pola pembelian gitu, kemudian customer yang berkemungkinan cuma tanya-tanya aja, customer yang berkemungkinan membeli lagi, membeli dalam jumlah banyak seperti itu. Mungkin arahnya ke arah ini mungkin ya, privacy sama etikal tentang penggunaan data seperti itu. Nah, tentang aksesibilitas data dari dunia riset sendiri menyatakan bahwa future works-nya orang-orang itu biasanya problemnya adalah data integration, kemudian keamanan data, privacy, dan ethics seperti itu. Dari data itu nggak semuanya juga mengandung informasi yang penting dan benar gitu ya. Jadi ada namanya garbage in, garbage out. Jangan sampai kita mengambil informasi inputnya itu salah sehingga menghasilkan analisis atau model yang salah seperti itu. Nah, di sini kalau arahnya itu gimana hukumnya, misalkan kalau kita mengakses data, nah setiap tools yang menghasilkan data itu biasanya sudah ada seperti license agreement, bagaimana data itu bisa digunakan. Contohnya di sini di penelitian saya,
saya menggunakan data dari MEL. Jadi Metropole European Lille. Nah, di situ ketika saya mengakses datanya, memang ditanya gitu, kamu mau pakai datanya untuk apa gitu. Kalau mau bikin sebuah tools, mau menganalisa sesuatu, kami harus dikasih linknya. Kemudian harus ngasih persetujuan ke eh, direktur tesnya gitu. Jadi supervisornya, profesornya harus tahu bahwa saya itu nggak menyalahgunakan data itu seperti itu. Jadi data itu memang digunakan atau dipergunakan untuk kepentingan yang baik karena ya tergantung data itu ada di tangan yang baik atau tidak gitu sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat sama-sama bermanfaat terhadap usernya gitu. Seperti itu mungkin. Correct me if I'm wrong, atau bisa diparaphrase pertanyaannya gitu biar saya bisa menjawab dengan akurat dan tepat. Aplikasinya Big Data untuk pengaplikasiannya untuk mengatur lalu lintas drone sebagai sarana logistik. Nah, ini juga ya mungkin yang penting juga di Big Data ini. Mungkin teman-teman di sini juga punya pengalaman atau pengetahuan di sini juga bahwa Big Data itu juga punya beberapa challenge sebutnya gitu ya. Jadi nggak bisa disebut problem, tapi kita nyebutnya biasanya kalau di bahasa research adalah challenge gitu atau issue. Jadi challenge-nya memang kita harus punya data yang memang relevan dengan apa yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan question-nya, kalau yang ditanyakan adalah pengaturan lalu lintas, maka data lalu lintas drone, jenis drone-nya, kemudian izin terbang drone-nya itu bisa melewati daerah mana saja misalkan, kemudian jenis barang apa saja yang bisa dibawa oleh drone untuk dikirimkan gitu ya, faktor keamanan gitu ya, cyber security itu sangat penting sekali gitu. Selain infrastruktur untuk mengelola data seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, semoga menjawab. Kalau kita bilang disruptive teknologi gitu ya, yang memang dibutuhkan gitu saat ini, apapun domainnya gitu. Nggak terkecuali untuk kasus sekarang lagi ramai COVID-19 gitu. Masih bisa ya, Mas Aji? Sorry, tadi sempat menghilang karena ternyata ada masalah dengan jaringan. Oh, ada masalah dengan jaringan. Tadi saya mana ya? Tapi tadi pertanyaan yang mengatur lalu lintas drone, terus? Oke. Oke, terus kemudian tadi sempat ada pertanyaan dari Mas Dodi itu ya tentang data scraper itu ya. Data scraper. Oh, maksudnya web scraper mungkin ya. Jadi web scraper yang bisa, jadi web scraper itu di sini kan banyak website nih, banyak website. Kemudian informasi yang ada di website itu bisa diambil secara otomatis gitu. Jadi kalau kita misalkan mau membeli sesuatu atau register sesuatu, biasanya ada CAPTCHA
tahu nggak sih Mas yang biasanya I'm not robot gitu. Nah Ya, itu I'm not robot. scrap untuk melawan scrapper gitu. Jadi untuk biar datanya itu nggak diambil secara masif oleh program tertentu seperti itu. Nah sebenarnya scraper itu bukan hal yang buruk ya, karena saya sendiri ketika awal-awal belum dapat open data itu memang melakukan scraper juga gitu. Tergantung websitenya gitu. Berapa detik sekali dia mengenali bahwa sebuah program itu disebut robot atau tidak. Gitu. Dan ada license-nya sendiri biasanya setiap program itu. Tapi bagusnya sih kalau mau melakukan riset di bidang big data ya di jalan yang sesuai gitu. Ada cara yang baik, pilih aja cara yang baik gitu biar ke depannya nanti hasilnya lebih maksimal seperti itu. Jadi misalkan ini ada. Ya. Kenapa? Agak-agak putus. Putus-putus ya? Ya. Putus Baiklah. nyambung. Putus sambung. Lanjut. Bagus loh. Baik, ini ada pertanyaan lain dari Mas Rahmat Darmawan ceritanya. Namanya, sorry. Terima kasih atas pemaparan Mbak Vida selaku speaker dan Mas Yano sebagai host, sangat bermanfaat. Nah, izin Mas dan Mbak mau bertanya beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan apakah untuk menjadi pertanyaan pertama, apakah untuk menjadi seorang big data spesialis harus dari disiplin ilmu statistika atau teknik informatika saja atau dari yang lain? Ya. Nah, kalau Mbak Vida sendiri itunya background pendidikannya apa? Kalau saya dari metafisika Mas. Dari metafisika. Baiklah. Saya Mas. Saya kira metalika dulu. Saya dari informatika sih. Dari D4 ditakdirkan di informatika. Padahal cita-citanya jadi dokter, malah jadi dokter komputer akhirnya ujung-ujungnya. Udah. Ya, dokter data ya, dokter data. Dokter data. Jadi kan komentar 2 tahun lagi Allah dokter ya, insya Allah. Amin. Beda dokter sama doktor beda ya. Sama-sama vokal. Sama-sama vokal ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau zaman sekarang gitu ya, disiplin ilmu atau ijazah tentang bidang tertentu itu enggak 100% lah menentukan kita bisa jadi spesialis, karena semua hal bisa dipelajari gitu. Asal kita mau gitu. Kalau saya kan sukaannya lihat-lihat video gitu ya tentang gimana sih cara mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat gitu. Kita butuh 20 jam maksimal gitu ya untuk bisa mahir terhadap sesuatu, dan ketika kita fokus terhadap sesuatu, penasaran itu ya kata kuncinya, penasaran terhadap sesuatu, kemudian memang mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kehidupan kita gitu ya, mengimplementasikan itu terus ya. Menurut saya tanpa background informatik atau statistik yang ya maksudnya nggak kuliah di bidang itu gitu ya, bisa nggak sih jadi data analis misalkan gitu. Ya menurut saya bisa dengan beberapa treatment gitu, dengan beberapa effort gitu. Ya sama aja kalau kita pengen jago main piano harus berlatih piano terus gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya sih, karena sekarang kan zamannya untuk kerjasama gitu ya, daripada kita repot-repot belajar sesuatu yang baru kemudian lama gitu ya, ya monggo kalau memang targetnya sekarang kok saya jadi tertarik pengen jadi data analis, ya monggo gitu. Cuman bisa kerjasama gitu dengan orang yang memang punya background itu biar belajarnya jauh lebih enjoy dan lebih cepat hasilnya bisa dilihat gitu. Istilahnya magang deh sama yang punya background itu gitu kan. Kolaborasi aja gitu daripada kita harus memaksakan diri kita mempelajari sesuatu yang mungkin di awal kita suka, di tengah-tengah kita bosan, gimana gitu. Mending kita kolaborasi gitu. Tapi semua bisa dipelajari. Saya
saya termasuk paham yang itu gitu. Iya, betul. Aku jadi ingat apa ya, dulu quote dari dosenku waktu di ITB dulu. Beliau tuh bilang begini, seorang engineers itu tidak harus bisa memecahkan segala masalah, gitu kan. Tapi seorang engineer itu setidaknya tahu siapa yang bisa memecahkan masalah itu. Gitu. Betul, ya. Dan kalau kita sendiri suruh mengerjakan semuanya sendiri, mungkin bisa gitu ya, agak jatuh bangun, berdarah-darah gitu, tapi jadi nggak asik gitu. Tapi maunya kan kita punya koneksi jaringan gitu. Ada orang lain yang sudah expert tentang itu, kita boleh belajar biar tahu, tapi ya kita bisa memposisikan diri kita, bagusnya itu ada di mana untuk bisa bekerja sama. Seperti itu. Tapi memang kalau saya baca di beberapa sumber gitu ya, biasanya data scientist atau data analis itu dari background informatik atau yang belajar statistik gitu ya, orang statistik yang jago programming atau orang dari informatik yang punya kelebihan untuk mengelola data secara statistik gitulah kurang lebih seperti itu gitu. Dan itu semua bisa data. Itu sih kurang lebih. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh ada lembaga yang mewadahi sertifikasinya nggak sih? Big data analis gitu. Ada ya? Jadi sekalian nih, saya kenapa sih bisa tertarik untuk ngambil topik ini sebelumnya gitu. Saya juga didukung oleh Kementerian Menristek Dikti waktu itu ya, pelatihan big data gitu. Jadi junior researcher di lab Sosiokom gitu di luar itu jadi memang mau dibentuk gugus-gugus keilmuan gitu di Kemenristek itu gitu. Tapi untuk ada nggak sih wadah yang sertifikasi big data dan sebagainya gitu ya? Kalau yang saya tahu sih ada sih harusnya Mas tentang big data gitu ya. Walaupun nggak banyak tapi ada. Gitu. Kalau saya sebutkan nanti kayak promo ya, di endorse. Oh, iya. Ya benar. Di endorse. Itu beda acara lagi ya. Ada beberapa di Bandung ada juga sih. Oh iya. Gitu. Nah, terus ini ada sebenarnya satu hal yang muncul atau bukan muncul ya, satu hal yang menjadi menarik dengan apa ya signifikannya big data di era sekarang gitu ya, dengan munculnya ilmu baru yang namanya data science. Ya betul. Nah data science dan big data gitu ya. Kalau tadi kan data kita sudah bahas panjang lebar. Dimensi big data yang muncul di slide itu ya, dimensi big data, kenapa dia disebut dengan big data gitu, jenisnya macam-macam, nggak perlu dirubah lagi untuk bisa mendapatkan informasi, biar bisa jadi knowledge, biar jadi wisdom, seperti itu. Nah, data science di sini adalah mengambil atau mengartikan gitu, informasi yang diproses melalui metode machine learning, artificial intelligence yang lain gitu ya, intelligence approach yang lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi untuk data science itu di ujungnya, setelah kita sudah visualisasikan hasil data yang sudah kita proses, kemudian data science ini dia sebenarnya beririsan dengan semua AI, kemudian machine learning, kemudian deep learning tadi ya. Jadi berupa statistical method juga gitu. Jadi untuk menentukan bahwa kecenderungannya atau tendensinya seperti apa. Jadi lebih ke mengartikan datanya gitu. Jadi gimana datanya itu bisa diterjemahkan sehingga data itu bisa bermanfaat buat yang membutuhkan data tersebut gitu. Jadi keilmuan yang khusus tentang data gitu. Saya mau cerita sedikit nih tentang data science. Karena ini memang lagi hot topic gitu. Jadi hot topic. Iya.
topik yang panas. Jadi COVID-19, kasus COVID-19 gitu ya, cerita Pak Dahlan Iskan gitu. Jadi ceritanya adalah dokter-dokter yang dari Wuhan waktu itu, karena wabah di Wuhan sudah selesai duluan daripada di negara-negara lain. Waktu itu lagi heboh di Italia seperti itu, korbannya bertambahnya cepat banget gitu. Kemudian ketika ada dokter-dokter dari Wuhan itu ke Italia, terus mereka pada ngeluh gitu, lockdown kok kayak gini gitu. Mereka menyaksikan transportasi masih jalan walaupun terbatas gitu. Saya akui di Prancis juga transportasi masih jalan walaupun terbatas gitu. Kemudian masih lihat orang yang keluar. Pokoknya beda lah dengan lockdown yang di Cina dengan lockdown di Italia waktu itu. Menurut dokter-dokter itu mengatakan bahwa lockdown di Cina itu benar-benar orang-orang itu harus benar-benar di rumah gitu, dan mereka itu didata oleh pemerintah gitu. Jadi satu orang diasumsikan punya satu ponsel nih, kemudian ponsel itu diwajibkan menginstal satu aplikasi gitu. Kalau diartikan di bahasa Indonesia itu sehat adalah harta karun gitu. Kalau ada teman-teman yang udah pernah baca beritanya mungkin bisa ini nanti ya, bisa komen juga gitu. Jadi ketika setelah install aplikasi itu setiap hari, setiap jam 10 mereka mengisi seperti angket gitu ya. Jadi apakah dalam waktu 2 minggu itu kita bepergian ke negara-negara tertentu gitu ya, yang kemungkinan pernah terpapar COVID jumlahnya tinggi gitu. Kemudian apakah Anda demam, apakah tenggorokan Anda terasa gatal gitu. Kemudian apakah cuci tangan, pokoknya pertanyaan standar yang ujung-ujungnya nanti bisa mengidentifikasi bahwa si user ponsel itu, seorang penduduk di Cina itu dapat label merah, kuning, atau hijau gitu di aplikasinya gitu. Nah, sebelum ngisi, saya lupa tadi ya, sebelum ngisi aplikasi itu, pertanyaan-pertanyaan itu mereka difoto. Jadi, dan mereka harus menyatakan bahwa yang mengisi data-data itu memang mereka sendiri dan mereka mengisinya dengan jujur. Gitu. Jadi, ponselnya itu ditandai dengan tanda merah, tanda kuning, sama tanda hijau. Nah, berdasarkan aplikasi itu, datanya kan dikirim ke satu big data server gitu ya. Nah, di situ pemerintah bisa tahu persebaran masyarakatnya seperti apa, seberapa banyak masyarakat yang kuning, yang merah atau hijau. Yang hijau itu masih boleh keluar untuk belanja atau ke toko obat. Dan itu handphonenya harus ditunjukkan ke petugas, karena setiap petugas ada di lorong-lorong dan ada di jalan-jalan dan memang menggunakan aplikasi itu gitu. Nah, mereka nggak bisa bohong-bohongan seperti itu. Jadi kalau memang kuning dan merah, benar-benar mereka nggak boleh keluar dari rumah. Dan kalau memang hijau akan terlihat di situ bahwa orang ini masih bisa pergi ke tempat groceries gitu ya, atau ke toko obat gitu. Jadi seperti itu. Dan setiap hari datanya diperbarui lagi gitu. Mereka ngisi lagi. Siapa tahu hari ini sehat, hari ini hijau, besok kuning gitu. Hari ini hijau, besok merah misalkan. Dan orang-orang nggak bisa memanipulasi itu jadi dari merah jadi hijau dan sebagainya karena aplikasinya sudah di-setting seperti itu. Nah, itu adalah peran yang sangat besar gitu. Dari big data, kemudian bagaimana dia bisa mengidentifikasi bahwa seorang penduduk itu mungkin terpapar atau tidak, seperti itu. Nah, data science itu juga menggambarkan nantinya gitu dari radius berapa kilometer di daerah yang kalau di Indonesia namanya zona merah gitu ya, kondisinya seperti apa sih gitu. Jadi kemampuan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data seperti itu. Gitu, Mang. Oke, I see. Yes. Nah, berarti kan aplikasi tadi itu sebenarnya bisa berjalan dengan benar kalau data yang
didapatkan juga benar, gitu kan? Dan datanya memang data yang berguna, yang diambil. Data relevan gitu. Jadi datanya harus data yang relevan. Kalau kita lihat dari dimensinya, itu yang veracity tadi kan, trustworthy dari data gitu. Benar nggak? Ya. Oke. Jadi tapi ada ya metodenya ya untuk bagaimana supaya ini data mining ya disebutnya ya, mengambil data itu ya. Kalau data mining teknik ya, teknik untuk menggali informasi terhadap data yang kita punya kan. Oke. Jadi gimana sih caranya kita mendapatkan data yang data yang benar, data yang berguna, sehingga aplikasi itu aplikasi yang ya berbasis tadi bisa benar-benar mencapai sasaran. Oke. Jadi itu tergantung sebenarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai aplikasi yang kita buat itu nanti jadi GIGO gitu. Garbage in, garbage out gitu. Jadi punya input data salah, sehingga outputnya salah, kesimpulannya salah, jadi salah semua gitu. Jadi not useful gitu kan. Jadi gimana cara dapat data yang benar dan berguna? Jadi ini memang masih jadi future works-nya orang-orang di big data juga di bagian collection gitu, di bagian data collection-nya gitu. Apalagi di COVID-19 ini ya, berapa jumlah orang yang terinfeksi itu, berapa jumlah orang yang terinfeksi kan question-nya jelas gitu. Tapi ketika masuk ke action-nya gitu, gimana kita tahu bahwa orang itu terinfeksi atau enggak, kan berarti itu melibatkan tes gitu, rapid test, kemudian yang kita sebut swab mungkin ya. Nah, mungkin data yang didapatkan itu kalau hasil tesnya salah atau enggak akurat, datanya jadi salah gitu. Nah, itu memang sangat bergantung gitu. Nah, cara dapat data yang benar, ya kita harus memastikan bahwa ya itu misalkan untuk data active case gitu ya, atau orang yang terinfeksi, memastikan bahwa prosedur tesnya itu sudah benar, sehingga hasil ketika orang dinyatakan positif itu kita sudah nggak ngurusin lagi, biar dokter yang memastikan bahwa hasil tesnya itu benar gitu. Data scientist nggak ngurusin lagi, wah parah nih tesnya ini selnya salah yang diambil misalkan, kita udah nggak ngurusin seperti itu lagi gitu. Kalau dari pandangan saya pribadi sih, misalkan dari aplikasi yang saya ceritakan tadi nih, yang ngisi kan manusia. Nah, manusia itu kita tahu sendiri, sumbernya salah dan kadang-kadang memang suka salah dan suka lupa gitu kan. Ngisinya kadang kok saya merah terus, nggak kuning-kuning, kok saya kuning nggak hijau-hijau gitu. Coba saya isi. Nah, seperti itu yang bikin salah. Jadi manusia yang menginputkan data nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, itu ya disaster buat data analis juga gitu, karena hasilnya jadi nggak representatif nantinya. Jadi data dari device itu lebih jujur, walaupun lebih susah untuk diproses gitu ya. Data dari aktuator sensor itu lebih jujur daripada data yang diinputkan oleh manusia, karena manusia punya tendensi untuk tahu bahwa saya maunya hasilnya seperti ini gitu. Data that we need, not data that we want gitu. Data yang kita butuhkan, bukan data yang kita inginkan. Gitu. Oke, Mbak, ini masih banyak pertanyaan sih sebenarnya ini. Tapi kita sudah menit ke-58 ini. Hampir 1 jam ini. Kalau nggak kayak ujian ini, saya ujian nasional. Ini ada pertanyaan dari Mas Fadli Hamsani. Sepertinya seorang yang Mbak kenal ini. Padahal aku bilang ya udah salah. Ini yang ditanya sama Mas Fadli. Apa yang harus disiapkan untuk membangun infrastruktur big data di Indonesia? Misalnya untuk aplikasi smart city. Sekaligus saya juga mau nanya, sebenarnya Indonesia apakah sudah benar-benar mengelola apakah sudah benar-benar mengelola big data ini dengan benar gitu? Aku milih berdiri di posisimu sebenarnya daripada ada di sini. Jawab. Bentar, Mbah pikir dulu ya ini.
sebenarnya semua aplikasi IT gitu ya, itu kan infrastrukturnya gitu ya, siap atau enggak gitu. Bisa sih kalau memang diniatkan untuk ditargetkan selesai dalam waktu beberapa tahun, dan saya yakin pemerintah udah ke arah situ gitu. Kita tahu sendiri presiden kita kan punya status milenial itu semua punya. Jadi sebenarnya bisa untuk diarahkan siap gitu ya, untuk membangun infrastruktur big data, daripada kita bingung kapan kita siap atau nggak siap, ya data yang sudah ada aja diproses untuk bisa menghasilkan sesuatu dulu. Dari yang kecil itu nanti baru kita lihat kebutuhannya apa kemudian gitu. Kalau dilihat dari negara-negara yang sudah maju dan sudah menerapkan big data dengan sukses, kan sebenarnya nggak perlu physical infrastructure ya, ada cloud, ada service yang sudah disediakan. Jangan bikin lagi lah gitu kan, sudah ada yang sudah bikin dan kita tinggal memanfaatkan gitu. Oke, Mbak Vida. Sebenarnya saya ingin mengakhiri ini nih. Cuma ada satu lagi nih pertanyaan yang sebenarnya menarik sih. Menarik sih sebenarnya. Saya mendorong, kalau saya mendorong. Terus nggak jalan dong. Kalau pertanyaan menarik terus mendorong, oh enggak dong, makin kencang ya. Nah, satu lagi nih ya, satu lagi. Bagaimana membagikan keterampilan tentang big data pada level diploma? Apa yang harus disiapkan untuk membangun infrastruktur big data di Indonesia? Bukan itu. Di layar kayak sorry. Belum aku apa namanya? Aku ditanya mulu ya. Mau gantian nanya nggak? Boleh. Kan belum ngantuk ya di sana itu. Harus belajar teman-teman, jangan nanya mulu. Apa tadi, sorry? Apa infrastruktur yang harus disiapkan? Bukan. Bagaimana membagikan keterampilan tentang big data pada level diploma? Pada level diploma. Nah, kalau dilihat dari kurikulumnya, kalau diploma kan tinggal mengimplementasikan gitu ya. Levelnya biar urut gitu kan, harus ada yang mikirin gitu. Apa dulu yang harus dituju gitu. Jadi skill apa dulu dari data ini kan gede, ada infrastrukturnya, ada metode analisisnya, kemudian ada data, pengumpulan datanya aja ada sendiri gitu. Udah jadi toolsnya macam-macam gitu kan. Objektifnya apa gitu ya? Betul, objektifnya apa gitu. Pertanyaan terus apa sih yang needs-nya apa gitu ya? Ya, jadi fokusnya sih kalau diploma kan tinggal membuat sesuatu gitu. Dari satu teori saya bisa membuat sesuatu, menerapkan teori tersebut gitu. Jadi dia tinggal coding aja, ya tinggal mecah aja gitu. Jadi misalkan kalau diploma, ya kita tinggal tugaskan, kamu bikin aplikasi yang inputnya ini bisa memproses ini sehingga menghasilkan ini. Kenapa kok kayak gitu? Ah itu ya boleh sih nanya, cuman ranahnya diploma kan cuman menerapkan itu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Sepertinya sudah 1 jam lewat. Ada pertanyaan lain sebenarnya yang belum terjawab, tapi nggak apa-apa lah. Nanti lewat udara bisa udara. Gimana? Termenular lewat udara. Enggak kan pakai droplet menular. Ada proyek-proyek terkait COVID-19 nggak di lab? Nah, iya. Kebetulan saya kemarin, nggak tahu supervisor saya sengaja atau nggak itu, cerita bahwa saya ada proyek nih sama pemerintah gitu. Kita harusnya berperan juga dong di COVID gitu. Tentang bikin visualisasinya gitu. Gimana sih persebaran COVID di dunia gitu. Oh, jadi, dunia? Bukan Prancis? Bukan, Prancis adalah bagian dari dunia. Ini untuk dunia sih.
Terus kemudian proyeknya tapi nggak saya ceritain detail ya. Bukan itu aja, tapi kebutuhan tentang COVID itu apa aja yang dibutuhin di setiap tempat mungkin beda gitu. Nah, untuk mendeteksi itu. Nah, saya join juga di proyek itu. Sambil bingung-bingung biar kalau bingung tambah kerjaan gitu. Gitu, Mas. Nah, contoh untuk diploma bisa tuh bikin aplikasi yang front end-nya gitu. Kamu harus bikin tampilan grafik misalkan kalau diklik yang keluar negaranya diklik maka yang terinfeksi di negara itu muncul jumlahnya gitu. Kematiannya berapa, terus infection-nya berapa gitu. Nah, bisa untuk diploma gitu. Yang ada analisisnya lah. Gitu. Oke. Berarti bentar aku jadi ingat sesuatu nih. Facebook itu kan beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil oleh Kongres Amerika. Ya, tentang penyalahgunaan data untuk pemilihan presiden di Amerika Serikat. Kalau nggak salah ya. Itu terkait kita jadi gibah nih. Jadi gibah. Sebut saja bunga biar nggak kelihatan. Ini bukan investigasi, ini bukan investigasi. Apa ini? Ini infotainment. Oh, ini jadi nggak di blur ya, jadi nggak usah di blur. Tapi itu terkait dengan big data juga ya, kebocoran data dan lain sebagainya itu ya. Itu tentang etik tadi sih. Mungkin ya. Jadi ya itu bahwa ketika mengelola data itu kan ada data yang ada privacy-nya yang kalau di-share itu akan menyebabkan tendensi yang lain gitu ya. Ya, seperti misalkan contohnya seorang dosen di Universitas X gitu telah menyalahgunakan kan nggak menimbulkan rasa yang lain gitu ya, tapi ketika disebutkan dibuka satu parameternya aja, seorang dosen disebutkan universitasnya misalkan, kan langsung jadi lucu gitu. Itulah contohnya. Iya. Nah, itu tentang privacy. Oke, baik. Nggak kerasa nih sejam lewat. Sebelumnya, makasih banyak sudah berkenan membagi sharing-sharing pengetahuan, knowledge tentang big data, tentang sesuatu yang jadi sedang topiknya hot topic. Yes. Oke, Mas. Dan teman-teman stalkers sekalian, insya Allah kita akan terus memberikan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan berfaedah, dan di kesempatan berikutnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu Stalk akan mengundang salah satu lulusan dari Observatoire di Paris dalam kaitannya berbicara tentang hilal dan penentuan awal bulan dalam kalender Islam. Karena untuk bulan puasa atau untuk puasa Ramadan di tahun ini bisa jadi kita akan mulai di hari Jumat, bisa jadi di hari Sabtu, akan sangat tergantung pada penampakan sang bulan. Seperti itu. Jadi insya Allah itu adalah tema stok kita berikutnya. Dan sekali lagi Mbak Vida, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi atau berbagi dengan kita, sharing. Selamat menunaikan ibadah Ramadan di Prancis yang waktunya panjang kan. Waktunya panjang kan, waktunya panjang. Selamat ya. Kita diuji di sini, ayo. Ya, oke, sip. Terima kasih Mbak Vida sekali lagi, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa dalam Stalk edisi berikutnya. Selamat malam untuk Indonesia, selamat sore untuk Prancis.
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.